Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurillah. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, 42 Hijriah. Tentunya bulan yang sangat kita rindukan sebagai muslimin, sebagai orang yang beriman. Karena pada saat ini Allah menurunkan beribu-ribu barokah pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak lain tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita dengan amal perbuatan yang soleh, yang tentunya kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat-sangat kita tunggu, yaitu diterimanya amal ibadah kita, yang tentunya balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini, pada kali ini kami akan membawakan sebuah tema praktek sunnah Rasulullah. Sebagai orang yang beriman, sebagai umat Rasulullah, tentunya kita mendambakan syafaat dari beliau. Syafaat adalah pertolongan Rasulullah, di mana umat-umat yang lainnya sangat merindukan pertolongan dari nabinya, tapi mereka tidak bisa. Yang bisa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur karena Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, siapa orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Tentunya adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus berusaha untuk mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kelak di hari kiamat nanti, manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Manakala kita mencintai Rasulullah, sudah barang tentu kita akan dikumpulkan oleh Rasulullah. Manakala kita mencintai seorang ulama, tentunya kita akan berkumpul dengan ulama. Manakala kita mencintai orang tua kita yang soleh dan solihah, insya Allah kita nanti akan bertemu dengan mereka. Dan tentunya yang saat ini sedang melanda anak-anak muda, bukan lagi Rasulullah yang dicintai, tapi bintang-bintang Hollywood, bintang-bintang Bollywood. Ya tentunya sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ya kita nanti akan dipertemukan oleh mereka. Maka dari itu kami mengingatkan, boleh-boleh saja kita mencintai mereka, tapi jangan sampai merusak akidah kita. Kita sampai mengubah pola hidup kita seperti mereka, tidak sesuai dengan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diterangkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan ini, bagaimana kita akan meniru pola Rasulullah? Yang jelas kita akan bersama beliau manakala kita bisa mensyuri toladani, mengambil suri toladan dari apa yang beliau lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan amal kita, jelas tidak mungkin kita bisa masuk surga. Kita tentu ingin dibarengi oleh Rasulullah. Maka dari itu, bagaimana praktek sunnah Rasulullah
yang terkecil saja, yaitu kita awali dengan cara atau pola makan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah di dalam makan tentunya Rasulullah memilih makanan-makanan yang halal, memilih makanan-makanan yang sehat, memilih makanan-makanan yang baik. Tentunya Rasulullah juga memilih makanan-makanan yang sesuai dengan selera beliau, walau kadang tidak ada yang dimakan sesuai dengan selera beliau. Tentunya makanan yang halal yang masuk di dalam perut akan menumbuhkan daging-daging yang halal. Maka dari itu, ketika orang malas di dalam beribadah, mungkin apa yang dia lakukan bukan lagi makanan-makanan yang halal. Yang kedua, yang juga kita perlu perhatikan di dalam makan ini, alat yang dipakai kita makan. Kadang-kadang hanya karena nuruti, mengikuti kemauan daripada perut kita yang lapar, kita mengabaikan dari alat-alat yang kita pakai untuk makan. Sudah banyak tentunya kita sebagai seorang yang beriman dan beramal soleh tentunya harus memperhatikan kalau kita mungkin masak sendiri di rumah, mungkin piring kita cuci dengan syariat toharoh atau toharoh syariat, atau menyucikan barang-barang sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalnya kita makan di pinggir-pinggir jalan, mungkin ya air yang dipakai juga belum tentu suci, cara mencucinya pun juga tidak suci, dan hal-hal yang lain, mungkin cara memasaknya juga demikian. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah Rasulullah dan para nabi-nabi, kalau mereka makan tidak akan melakukannya kalau mereka belum lapar, dan kalaupun makan tidak sampai kekenyangan. Kita sebagai umatnya jangan sampai sebelum lapar kita sudah makan, kemudian sampai kekenyangan dan sebagainya. Ini yang akan tidak sesuai dengan pola yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, yaitu ketika kita makan, kita harus menggunakan tangan kanan. Ini pun juga cara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita anggap sepele, karena mungkin kita mengikuti cara orang barat, yaitu makan dengan tangan kiri. Tapi itu tidaklah dibenarkan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu mengedepankan tangan kanan. Berjalan saja, kaki kanan yang harus kita dahulukan. Kita bersuci, anggota badan kita yang kanan kita dahulukan. Yang terakhir, kalau kita makan jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan bismillah, sebab atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab kalau kita tidak mau berdoa minimal dengan mengucapkan bismillah, maka setan akan mengikuti perjalanan makanan masuk ke dalam perut kita, yang kita tutup makan kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.